Shalom semua. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar kisah tentang Tanah Goshen? Menurut Alkitab, Tanah Goshen adalah salah satu wilayah di Mesir di mana bangsa Israel pernah tinggal dan bertahan ketika kelaparan melanda dunia. Selama 430 tahun, Tanah Goshen menjadi rumah sementara bagi umat pilihan Allah. Uniknya lagi, ketika 10 tulah melanda seluruh Mesir, Tanah Goshen adalah tanah yang dikecualikan oleh Tuhan. Kisah Tanah Goshen telah menjadi gambaran perlindungan dan pemeliharaan Allah bagi umatnya. Oleh sebab itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pemeliharaan dan perlindungan supranatural. Pertama, janji Allah kepada anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati adalah anak-anak Allah. Dan bagi anak-anaknya, ia berjanji dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pemeliharaan adalah bagian dari janji Tuhan kepada anak-anaknya. Selain itu, kata keselamatan dalam Alkitab berasal dari kata Yunani sozo, yang berarti menyelamatkan, menolong, dan menjaga tetap aman. Sehingga perlindungan juga bagian dari janji Tuhan kepada kita semua, anak-anaknya. Kedua, keistimewaan Goshen. Di dalam kitab Keluaran diceritakan ketika tulah melanda seluruh Mesir, hanya tanah Goshen yang dikecualikan. Sebagai contoh, Keluaran 8 ayat 22. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Di masa kini juga ada banyak kesaksian orang percaya atau anak-anak Tuhan yang mengalami pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural. Sekalipun Tuhan dapat menolong kita dengan berbagai cara, namun kita jadi mengerti dan memahami bahwa pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural masih tersedia bagi kita sampai saat ini. Ketiga, akses masuk Goshen. Berdiamnya bangsa Israel di tanah Goshen tidak terlepas dari peran seorang Yusuf. Yusuf memiliki otoritas dan kapasitas sehingga bisa membawa keluarganya tinggal di tanah Goshen. Otoritas dan kapasitas ini diperoleh oleh seorang Yusuf paling tidak melalui dua hal, yaitu tujuan dan proses. Yusuf muda telah mendapatkan visi melalui mimpi bahwa ia akan berkuasa atas keluarganya. Namun tujuannya bukan menjadi penguasa yang dihormati bahkan disembah, melainkan penguasa yang bisa memberikan akses pemeliharaan dan perlindungan bagi keluarganya. Yusuf muda juga melewati proses yang sukar. Ia harus dijual sebagai budak dan ditahan dalam penjara. Tetapi kita sama-sama mengetahui, Yusuf keluar sebagai pemenang dalam prosesnya. Proses telah membuat Yusuf semakin memahami tujuannya, dan tujuan menguatkan Yusuf untuk tetap kuat menghadapi prosesnya. Bapak, Ibu, Saudara, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah Goshen adalah gambaran pemeliharaan dan perlindungan Allah. Bukan hanya untuk satu orang, melainkan satu keluarga, bahkan satu bangsa. Oleh sebab itu, mari terus mengenal Tuhan, sehingga kita dapat lebih memahami divine purpose atau tujuan ilahi atas hidup kita. Dan Bapak Ibu Saudara, menanglah atas setiap proses yang kita hadapi. Barangkali seperti Yusuf, lewat hidup kita, keluarga, bahkan bangsa kita dapat mengalami pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang supranatural. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Hai
Indonesia. It's Andy, Sam, and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Haleluya. Shalom. Kayaknya kita bisa lebih semangat lagi. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yang luar biasa saya undang untuk bangkit berdiri. Yuk kita boleh sapa kanan kiri kita, katakan apa kabar, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita bersuka cita hari ini, amin. Siapa di sini yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang bulan April? Siapa di sini yang bersuka cita semangat menyambut bulan Mei? Boleh lambaikan tangannya? Serahkan, haleluya, haleluya. Yuk mari kita satukan hati kita, tundukkan kepala kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang bulan April. Kalau pada hari ini kami menyambut di minggu pertama bulan Mei, ini semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami gak bisa sampai di sini kalau tanpa penyertaan-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau sujud menyembah-Mu Tuhan, datang ke altar-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah pada pagi hari ini ya Bapa, Engkau selalu ya Tuhan memberkati kami ya Tuhan. Biar lewat pujian penyembahan ya Bapak yang kami naikkan pada pagi hari ini terjadi open heaven. Hadirat-Mu turun ya Bapak memberkati setiap kami. Karena kami tahu ketika hadirat-Mu turun terjadi kesembuhan, terjadi kelepasan daripada keterikatan. Dan Kau berikan kelegaan terhadap kami yang datang dengan berbeban berat ya Tuhan. Biar kami semua ya Bapak lewat ibadah pada pagi hari ini kami boleh keluar menjadi pemenang, menjadi seorang yang baru. Dan kami siap untuk menjumpai jiwa-jiwa lebih lagi ya Bapak untuk nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu ya Bapak kami menyembah Allah yang benar. Sebab Engkau adalah Allah yang layak dipuji dan disembah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Alam semesta melukiskan kebesaran Katakan Hosana.
dipuji, disembah, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, yes God. Kau bertahta di atas pujian kami ya Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami meninggikan namamu di tempat ini. Haleluya. Mari sama-sama angkat tangan kita, katakan layak dipuji, disembah, dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah, namamu ditinggikan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, katakan terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Kami tinggikan namamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami. Haleluya. Oh sana to your name God. Oh rabaya rabaya shande. Mari jemaat yang sudah bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh bersama-sama. Hinaralabaya sanda ya ralabaya ralabaya sikana ralabaya ralabaya ralaboy. Sikana ralabaya 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 ralabaya. Kami memuji Engkau di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Ya ralabaya sanda ya ralabaya 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 ralaboy. Sikana ralabaya ralabaya sanda ya ralabaya 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 ralabaya. Hinaralabaya ralabaya 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 shande. Ya rabaya ralabaya 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 sikana ralabaya 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 ralamoy. Ya rabaya sanda ya ralabaya shande. Hinaralabaya ralabaya ralabaya sande. Hinaralabaya ralabaya ralabaya ralamoy. Sikana rabaya ralabaya ralabaya sanda ya ralabaya 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 shande. Hosana, katakan Hosana, 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 Hosana.
berlompat-lompat bagi namamu, sebab kami tahu Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang perkasa. Haleluya. Yang percaya boleh sorakan. Boleh sama-sama kasih tos kanan kiri kita, katakan Yesus Allah yang perkasa. Haleluya. Kami tahu Engkau Allah yang perkasa. Kami tahu Engkau Allah yang memegang segala kuasa. Kami kuat bersamamu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Katakan, ya Tuhan segala Tuhan, ya Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Katakan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Katakan, ku puji Kau Tuhan, puji Kau Tuhan. Boleh sambil goyang sedikit? Amin. Kuasa-Mu nyata dalam hidup ini, ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Kau Allah yang ajaib dan Allah yang luar biasa. Kami mau meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Katakan, Yesus Tuhan Allah perkasa. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Katakan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Katakan, ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini, ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajaiblah Kau Yesus. Ku puji Kau Tuhan, ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini, ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajaiblah Kau Yesus. Ajaib Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus, ajaib Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang ajaib. Amin. Terima janji Tuhan dari tempat ini. Janji Tuhan pasti digenapi atas kita semua. Amin. Haleluya. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, amin, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, amin. Firman Allah telah digenapi, kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa,
penuaian terjadi, amin, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak, haleluya ku bersorak, haleluya ku bersorak. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Yang mau terima janji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk, tetap ada dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak terasa kita memasuki bulan kelima di tahun 2025. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan tetap kita nikmati sampai hari ini. Bahkan berkat-berkat Tuhan yang kita terima boleh kita nikmati sampai hari ini. Dan kita percaya apa yang kita miliki semuanya untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Dan waktunya di bulan Mei minggu pertama kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan, untuk misi. Sebelum memberi, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kasih setiamu besar dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan selalu ada buat kami. Dan apa yang kami miliki Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan semua hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saat ini berikan kami hati, berikan kami Tuhan untuk menabur saat ini. Kami percaya apa yang kami tabur semua untuk pekerjaan Tuhan. Untuk kami boleh menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami siap menabur saat ini. Dan kami percaya berkat-berkat Tuhan, Tuhan nyatakan buat semua kami Tuhan, anak-anakmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah namamu, kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan janji-Mu Tuhan. Janji-Mu yang pasti digenapi atas kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Sungguh besar setiamu,
bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu Tuhan ukir dalam. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ini kami Tuhan, kami siap selalu menerima janji-Mu atas hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam janji-Mu Tuhan selalu digenapi atas hidup kami. Dan Kau Tuhan bawa kami lebih dekat kepadamu, bawa kami lebih dekat untuk terima janji-Mu Tuhan.
dalam kekuatan-Mu ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu ku percaya. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Allah Tuhan kita. Haleluya. Oh rasyata kureka rasyata rabata. Kami bersyukur ya Aba ya Bapa untuk pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang menyertai kami. Walaupun seringkali kami banyak yang tidak mengerti ya Tuhan. Tapi kami mau serahkan dengan iman kami ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan perkara-perkara yang di luar kemampuan manusia. Tuhan, Yesus, kami kagum akan segala kebaikan-Mu. Tuntun kami ya Tuhan setiap langkah-langkah. Apa yang harus kami kerjakan hari-hari ini. Tuhan, Engkau berikan jalan keluar. Dan kami percaya di dalam kehidupan kami, ketenangan kami bersama dengan Engkau. Kami mendapat satu kekuatan yang baru. Terima kasih ya Bapa. Nama-Mu dipermuliakan. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua. Untuk kami boleh mendengar setiap nasihat-nasihat-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kita semua yang percaya, kita katakan bersama-sama. Amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Allah Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Sementara musik terus boleh bermain perlahan-lahan memuji menyembah. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Berapa banyak yang luar biasa? Lihat tangan-tangannya, puji Tuhan kita sudah ada di bulan Mei. Cepat sekali waktu berjalan terus Bapak Ibu. Dan saya diingatkan Tuhan pada saat hari kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Setelah itu Bapak Ibu waktu saya membaca firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 20 dan Yohanes pasal 21. Tuhan banyak mengingatkan kepada saya Bapak Ibu pada saat setelah dia bangkit. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Yang dia lakukan adalah dia menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia ada hidup. Amin. Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan Yesus kerjakan. Bahkan saya melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada murid-muridnya itu sungguh luar biasa. Bapak Ibu, pertama-tama Tuhan bertemu menunjukkan dirinya bahwa dia hidup. Itu justru kepada Maria Magdalena yang pertama. Maria Magdalena sempat panik waktu dilihat kubur Tuhan tuh kosong, batunya menggelinding. Tuhanku kemana diletakkan? Sampai Maria Magdalena berkata begitu. Bahkan Tuhan Yesus ketemu sama murid-muridnya, dia mencurahkan kasihnya. Dia katakan damai sejahtera bagi kamu. Bukankah Tuhan Yesus dalam arti yang paling dalam, dia katakan tenanglah, jangan panik. Pada waktu itu saya teringat Bapak Ibu, murid-muridnya sangat ketakutan. Karena pada saat Tuhan Yesus dianiaya, waduh, dia melihat orang Yahudi, waduh, dia lihat Romawi menyiksa, waduh, dia semakin ketakutan. Tetapi Tuhan katakan damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu, kasih daripada Tuhan itu begitu besar. Selama 40 hari di saat-saat ini Bapak Ibu, kita berdoa dan akan mengalami banyak penjumpaan dengan Tuhan. Dan Tuhan membagikan kasih-Nya kepada kita semua. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu, diam dan tenanglah Bapak Ibu. Di tengah-tengah keadaan yang banyak yang kita nggak mengerti, proses tekanan demi tekanan yang terus kita hadapi, tetapi percayalah. Pada saat Tuhan katakan damai sejahtera bagi kamu, itu ada satu arti yang dalam. Mengingatkan kepada kita untuk ayo tenanglah, tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Karena saya percaya ada satu banyak mujizat yang Tuhan bisa buat di dalam ketenangan kita. Nah Bapak Ibu, waktu itu apa yang terjadi? Murid-muridnya sempat panik juga. Ya, Thomas tadinya juga gak percaya. Apa betul ini Tuhan Yesus? Tapi Tuhan Yesus bilang berbahagialah orang yang apa? Yang tidak melihat namun percaya. Lalu apa yang terjadi di pantai Danau Tiberias? Murid-muridnya bingung, semalam-malaman nangkap ikan, gak dapat apa-apa, panik. Bayangin Bapak Ibu, penghasilannya loh dari ikan itu nelayan. Tapi tiba-tiba sepanjang hari mereka tidak mendapat apa-apa. Tapi pada saat Tuhan Yesus muncul, ya dikatakan tebarlah jalamu ke sebelah kanan. Amin. Waktu itu siang hari gak masuk di akal. Tapi pada akhirnya 153 ekor ikan dan jala itu tidak koyak. Bapak Ibu, ini sesuatu yang dahsyat yang hari-hari ini
Setelah kebangkitan perayaan Paskah ini, 40 hari ini, kita banyak doa Bapak Ibu. Karena pada saat kita tinggal tenang dan kita diam di hadirat Tuhan, saya percaya ada perkara-perkara yang dahsyat yang Tuhan mau kerjakan bagi kita. Karena di hari-hari ini dia sedang mencurahkan kasih-Nya buat kita semua. Amin. Ada satu lagu yang Tuhan ajarkan pada saya beberapa hari terakhir ini. Kita pakai berdiri yuk, kita mau nyanyi ya. Kita nyanyi dulu yuk sebelum firman Tuhan nanti disampaikan. Hanya dekat Allah saja apa? Aku tenang. Amin. Masih ingat lagunya? Ini lagunya udah 20 tahun yang lalu Bapak Ibu. Tapi gak apa-apa kita nyanyikan lagi ya. Oke, F ya. 4/4. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi, aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Amin. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Bapak Ibu, kuncinya tetap tenang, tetap dekat sama Tuhan. Itu aja resepnya. Di saat-saat banyak hal yang tidak mengerti, waktu itu murid-muridnya gak banyak alami proses. Waduh, gimana ya? Panik Bapak Ibu, Tuhan gak ada. Kok aja Tuhan tinggalin ya? Kubur itu kosong, kemana? Ya Tuhanku itu diletakkan sampai kemarin sampai gitu. Juga Simon Petrus, murid-murid yang lain. Bingung Bapak Ibu, mata pencarian. Biasa dapat ikat tiba-tiba gak dapat apa-apa. Ini keadaan yang banyak pressure, ketakutan yang menimpa murid-muridnya. Tapi murid-muridnya tetap mau tinggal dalam hadirat Tuhan, tetap taat. Dan saya percaya di dalam ketaatan Tuhan bela. Ya, amin. Tuhan buat sesuatu yang baru dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nah hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk belajar bersama-sama dengan satu tema yang Tuhan kasih dalam hati saya berjudul standing still. Artinya berdiam diri. Belajar tenang. Pada saat Tuhan katakan damai sejahtera bagi kamu. Itu artinya ketenangan. Yesaya pasal 30 ayat 15. Kita buka dulu firman Tuhan. Yesaya pasal 30 ayat 15. Kita baca sama-sama ayat ini, Yesaya pasal 30 ayat 15. Bapak Ibu, apa yang Tuhan sampaikan? Kita baca sama-sama yuk, 3, 4. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Bapak Ibu, ini sesuatu yang kuat hari-hari ini Tuhan berbicara soal ketenangan. Dengan tinggal diam, amin. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Bahkan di dalam ketenangan, tinggal tenang dan percaya, garis bawahi kata percaya. Kita udah masuk dalam hadirat Tuhan, tapi kalau kita kurang percaya, gak ada mujizat Bapak Ibu. Tapi percayakan kepada Dia. Maka disitulah terletak kekuatan. Dan saya dapat simpulkan bahwa kunci kehidupan yang efektif adalah ketenangan. Karena ketenangan itu menumbuhkan daya tahan yang kuat. Amin. Berapa banyak kita menjadi orang Kristen yang kuat? Nah, kalau kita mau kuat Bapak Ibu, kuncinya cuma satu, apa? Ketenangan. Ya. Dan kita akan belajar bersama-sama hari ini ada 3 alat Tuhan dalam seni ketenangan. Tuhan bisa buat dalam hidup kita untuk menjadi diam dan tenang. Gimana caranya Tuhan? Kita melihat yuk apa yang dialami oleh bangsa Israel
pada saat Musa memimpin bangsa Israel dari Mesir ya ke tanah perjanjian. Keluaran pasal 12 ayat 35-36. Yang pertama, Tuhan buat kita tenang di saat sumber daya yang tidak berguna. Kita udah coba segala macam sumber daya, resources. Tapi itu fail semua, gagal. Ya, nggak bisa menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Keluaran pasal 12 ayat 35-36 dikatakan orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka minta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain yang mahal, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi, ya, membuat orang Mesir itu bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka, dikasih emas dan perak. Tetapi perhatikan, emas dan perak tidak bisa menyelamatkan. Seringkali dalam kehidupan kita berapa banyak kita punya aset, punya emas, perak, tapi nggak menuntun kita keluar tuh dari tanah Mesir. Tetap aja di situ, nggak bisa keluar. Bangsa Israel nggak bisa keluar dari Mesir. Dari perbudakan Mesir dengan apa? Dengan emas dan perak yang mereka miliki. Seringkali Bapak Ibu kita merasakan, aduh jalan nih buntu. Kita udah gunakan semua sumber daya. Tapi itu gak berguna semua. Gak bisa keluar dari kegelapan, keluar dari goncangan yang kita hadapi. Tetapi Bapak Ibu, ini yang Tuhan izinkan terjadi supaya kita tinggal diam dan tenang. Di saat-saat keadaan yang membuat kita hopeless, ya, semua resources kita udah coba, tapi nggak ada gunanya semuanya. Itu yang membuat Tuhan izinkan, membuat kita banyak berdiam dan tenang. Nah, alat kedua yang Tuhan lakukan adalah di saat-saat kita alami apa? Slide yang berikutnya Bapak Ibu. Keadaan terjepit. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-10. Bapak Ibu, saya bacakan saja apa yang terjadi ketika Firaun telah dekat orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir itu bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Bapak Ibu, keadaan yang terjepit di saat di pantai Laut Merah, orang Israel harus menyeberangi itu. Tapi di satu sisi dia lihat ke belakang, itu tentara Mesir pakai kereta. Waduh, banyak benar kereta tuh, ratusan kereta ya. Sampai semua pakai perlengkapan yang senjata, yang lengkap, mereka memburu orang Israel. Jadi waktu itu bangsa Israel dalam keadaan yang terjepit. Di satu sisi dia harus menghadapi Laut Merah yang gak mungkin dilalui, ya, begitu dalam. Di saat dia mau mundur ke belakang, dia lihat ada tentara Mesir yang menguber, ya, mau nyusul mereka, ingin membantai mereka. Dalam keadaan terjepit, Tuhan izinkan terjadi untuk membuat kita apa? Membuat kita tenang. Untuk membuat kita terdiam dan tenang. Bapak Ibu, alat yang pertama adalah di saat sumber daya yang tidak berguna, itu poin yang pertama. Kita gunakan seluruh aset kita, semua sumber daya kita udah gunakan tapi belum menghasilkan. Membuat kita diam dan tenang. Tapi yang kedua, Tuhan pakai cara pada saat kita dalam posisi yang terjepit. Bapak Ibu, ini yang kita sering kali alamin. Keadaan terjepit. Saya juga ngalamin Bapak Ibu, di saat keadaan gak bisa berbuat apa-apa, terjepit. Tapi memang Tuhan izinkan itu terjadi, supaya kita diam dan tenang. Bapak Ibu, yang ketiga yang kita mau belajar, bukan hanya keadaan terjepit, pada saat apa? Pemimpin yang tidak berdaya. Apa yang terjadi pada waktu itu bangsa Israel sempat marah kepada Musa. Gimana sih Musa, mendingan kita balik ke Mesir. Kita dalam keadaan yang seperti ini, tapi Musa gak tahu mesti lakukan bagaimana. Dalam keadaan posisi yang tidak berdaya. Kita lihat Keluaran pasal 14 ayat 11-12. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Itu bangsa Israel sampai sempat marah seperti itu. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami? Dan membawa kami ini seperti ini keluar dari Mesir. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu? Ya, jangan mengganggu kami dan biarkanlah kami apa? Bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada kami mati di padang gurun. Saatnya berhenti dan tenang, ya. Apa yang harus kita lakukan ke depan? Di saat-saat pemimpin yang tidak berdaya seperti Musa ngalamin, ya, sebagai seorang pemimpin yang gak berdaya pada saat itu. Di saat-saat itulah Bapak Ibu kita belajar berdiam dan tenang. Saya gak mengerti keadaan Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu alami. Mungkin ada banyak di sini yang sudah menggunakan seluruh asetnya, sumber dayanya, manusianya, semua udah dicoba, tapi kok gak ada jalan keluar ya.
Mungkin engkau mengalami keadaan yang terjepit, engkau maju salah, mundur salah. Bisa ngalamin gitu. Tapi Tuhan katakan damai sejahtera bagi kamu. Amin, tenanglah. Yang ketiga ini di saat kita punya pemimpin yang gak berdaya. Kita udah coba segala macam gak bisa berbuat apa-apa. Mungkin Bapak Ibu ada yang ngalamin seperti itu. Di saat-saat engkau bekerja, engkau ada di dalam satu instansi yang sebagai seorang pemimpin yang sudah tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Mentok kayaknya jalannya. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu, di saat-saat yang seperti itu, Tuhan selalu memberikan 3 kemampuan di dalam saat-saat ketenangan kita. Bapak Ibu, jangan sampai kita salah ambil keputusan. Seringkali pada saat kita mentok, kita berusaha untuk cari jalan keluar dengan cara kita sendiri. Dengan cepat kita bereaksi. Ya, tetapi hati-hati, seringkali kecepatan kita mengambil keputusan karena kita di dalam tekanan harus ambil. Tapi kita bisa melangkah hal yang salah. Lebih baik kita banyak berdiam dan tenang mendengarkan suara Tuhan. Amin. Untuk kita melangkah jauh lebih baik. Jangan seperti ini Bapak Ibu. Mungkin bisa dikasih lihat filmnya ya. Saya pernah datang ke time zone Bapak Ibu ngelihat bom-bom kar. Ya, di saat keadaan yang panik mereka terus ambil keputusan. Bergerak sudah makin banyak tubrukan yang terjadi. Iya. Ada ya? Aja, ya hanya ilustrasi saja. Yang saya alamin Bapak Ibu, di saat-saat kita mengalami kepanikan, jangan cepat bereaksi. Hari ini di dalam ketenangan, Tuhan mengajarkan kepada kita, aku akan berikan engkau 3 kemampuan. Kemampuan yang pertama, kita akan belajar Bapak Ibu sama-sama. Poin yang pertama, ya kemampuan apa sih yang Tuhan berikan? Ada 3 kunci ketenangan yang memberikan kemampuan. Pertama, kemampuan untuk memberi ruang untuk Tuhan bekerja dalam hadapi kekacauan. Di saat-saat keadaan yang kacau balau, tenang, kasih kesempatan Tuhan bekerja. Seringkali kita cepat bereaksi, begitu mentok jalan langsung kita berambil inisiatif. Oh pasti jalan ini. Makin banyak tubrukan lagi, terus kita pindah lagi, tubrukan lagi, pindah lagi. Ada tubrukan-tubrukan yang berikutnya. Tapi Tuhan mengajar kepada kita, justru pada saat kita tenang, Tuhan berikan satu kemampuan untuk memberikan kesempatan Tuhan bekerja dalam hadapi kekacauan. Dan Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai 14 Bapak Ibu, kita baca firman Tuhan Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Tuhan bilang gitu, tenang, berdirilah tetap, jangan takut. Ya, akan diberikan kepadamu sebab orang Mesir yang kamu lihat ini tidak akan lagi kamu lihat untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dalam pada kondisi yang tenang, justru kita beri kesempatan untuk Tuhan yang berperang kepada bangsa Mesir. Bapak Ibu ini penting loh. Seringkali kita cepat bereaksi. Di saat keadaan yang mentok, keadaan yang panik, lalu kita cepat ambil tindakan.
Tapi baiklah kita sabar, diam, tenang, dan doa Bapak Ibu. Biar Tuhan yang bekerja, kasih kesempatan Tuhan yang berperang ganti kita. Ini penting sekali. Bapak Ibu, Tuhan mengajar kepada kita pada saat engkau tenang, aku akan memberikan engkau kemampuan. Biarkan aku bekerja untuk menghadapi kekacauan itu. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, ini banyak hal yang terjadi. Di saat-saat saya udah lulus Bapak Ibu waktu di Inggris sekolah, 2 tahun. Ya, high school udah beres, tinggal mau masuk universitas. Gak ada satupun universitas yang terima. Angkanya gak jelek-jelek amat, tapi gak tahu kenapa. Saya coba apply beberapa universitas, gak ada yang terima. Sampai di saat-saat saya mentok, saya cuma bisa menangis sama Tuhan, saya gak tahu. Biar Tuhan yang bekerja, kasih kesempatan Bapak Ibu. Dan Tuhan menawarkan, ayo pindah ke Amerika sekarang. Waduh, jadi saya dari London saya ke New York Bapak Ibu. Karena apa? Karena Universitas of New York yang terima saya untuk bisa masuk jurusan kimia teknik. Ya, 3 tahun saya selesaikan di situ. Lalu lanjut lagi ambil Master Business Administration and Finance 2 tahun. Selesai, lalu Tuhan kasih izinkan untuk saya bisa bekerja di sana 3 tahun Bapak Ibu. Ini gak masuk di akal. Sulit Bapak Ibu kalau kita sebagai foreigner mau kerja. Itu dapat izinnya tuh sulit banget. Tapi Tuhan bisa kasih. Di saat-saat jalan mentok Bapak Ibu, diam. Jangan kita tambah kacau, kita cepat bereaksi. Ayo ambil keputusan ini, ambil keputusan itu. Tambah parah, tubruk sini, tubruk situ. Tapi kalau kita diam, kita dengar. Tuhan mau ngomong apa? Oh ya. Yang kedua Bapak Ibu, kemampuan apa? Next. Setelah memberi kesempatan Tuhan bekerja, yang kedua, kemampuan mendengar suara Tuhan dalam kegaduhan. Kita lihat Keluaran pasal 14, ayat 15 sampai 16. Kita baca sama-sama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Musa dengar suara Tuhan. Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Ya Musa teriak dong. Bayangin, di depan itu Laut Merah, belakang tentara Mesir. Udah nyerah total. Tapi apa yang Tuhan katakan kepada Musa? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut. Yang ada padamu cuma apa? Cuma tongkat. Ya udah ulurin Nah, kita kan bingung. Emang tongkat bisa buat apa? Bukan tongkat yang buat mujizat, tapi iman kita melangkah sesuai dengan perintah Tuhan. Itu. Pada saat kita melangkah sesuai perintah Tuhan, ulurkan tangan, maka apa yang terjadi? Belahlah airnya, sehingga orang Israel yang berjalan di tengah-tengah laut di tempat yang kering. Ketenangan membuat kemampuan untuk mendengar suara Tuhan dengan jelas dan ambil keputusan yang lebih tepat. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu gak mudah loh, waktu saya harus pindah dari Inggris ke Amerika, gak mudah. Biayanya juga mahal, ya kan? Saya mesti menyesuaikan lagi dengan budayanya. Amerika beda loh. Inggris lebih konservatif, Amerika lebih demokrat, ya lebih bebas, free. Nggak gampang, saya harus belajar menyesuaikan gaya hidup mereka. Dan sekolah di situ yang berbeda kurikulum. Aduh, nggak gampang. Tapi dengar suara Tuhan. Karena ada maksud Tuhan supaya kita dapat kerjaan di situ. Kalau di Inggris belum tentu saya dapat kerja loh. Buktinya apa? Kakak adik saya lulusan Inggris gak dapat kerjaan. Udah coba apply berapa puluh kali. Tapi waktu saya di Amerika Tuhan kasih kesempatan justru untuk bekerja. Di financial center di sebuah kota New York di Amerika. Kota terbesar ya di Amerika. Dan kota terpaling terame di Amerika. Tapi kejahatannya juga paling tinggi. Crime-nya di sana. Ya. Tapi justru saya dibentuk, diproses di kota itu. Tapi ada maksud Tuhan, dengar. Jadi pada saat kita dalam keadaan begitu, kita tajam dengan suara Tuhan justru. Ya pada saat dalam kegaduhan justru kita bisa dengar suara Tuhan. Tenang Bapak Ibu. Ya jangan lalu cepat bereaksi, langsung kita emosi. Langsung kita melampiaskan nafsu kita. Ya langsung pokoknya aku harus begini, aku harus begitu. Tenang. Standing still. Inilah tema hari ini yang Tuhan ajarkan. Karena pada saat Tuhan katakan damai sejahtera bagi kamu, itu artinya supaya kita lebih tenang. Murid-muridnya ketakutan, damai sejahtera bagi kamu. Itu firman Tuhan Bapak Ibu, selama 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia katakan diam dan tenanglah. Jangan kalut, jangan kacau. Ya kan? Belajar, kasih kesempatan aku bekerja. Itu Tuhan sampaikan gitu. Yang kedua, tajam dengan suara Tuhan. Karena di saat engkau diam, engkau banyak mendengar suaraku.
Justru di mana kita cepat bereaksi. Waduh, berat Bapak Ibu. Saya mau kasih contoh ya, mungkin waktu murid-murid itu lihat dalam keadaan begitu kacau, ya udah mendingan nyemplung aja udah ke Laut Merah. Sebelum Laut Merah itu terbelah jadi dua. Bisa loh. Tapi diam, tenang, kasih kesempatan Tuhan bekerja. Tuhan yang belah, baru kamu jalan. Tapi seringkali kita lupa Bapak Ibu, pada saat kita kalut tuh langsung lompat aja deh ke Laut Merah. Pokoknya gimana caranya nih, yang penting aku bisa berenang, mungkin aja bisa selamat. Belum tentu. Tapi pada saat kita kasih kesempatan Tuhan bekerja dan kita dengar, oh Tuhan buat begitu. Jadi kita jangan nyemplung dulu ke Laut Merah. Seringkali orang udah keburu nyemplung. Ya tau begitu gua tunggu. Ya kan, tau begitu gua tunggu. Aduh, gua udah nyembur nih, udah basah, udah blablabla. Ya kan, selesai. Tapi kalau dia tunggu, kan dia bisa jalan di tempat yang kering. Kalau saya disuruh pilih, saya lebih baik nunggu. Sabar, jangan cepat bereaksi. Bapak Ibu, itu kemampuan yang Tuhan berikan. Yaitu kemampuan yang pertama adalah untuk memberi kesempatan Tuhan bekerja. Tapi yang kedua, pada saat kita berdiam tenang, kita lebih dengar suara Tuhan, lebih jernih. Sehingga keputusan yang kita ambil itu lebih tepat. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, walaupun di Amerika banyak kejahatan, kota kriminal yang paling tinggi. Tapi Tuhan banyak proses saya di situ. Ya udah, dibentuk aja. Semakin segambar dan serupa dengan Kristus ya. Wah, walaupun nggak enak. Tapi Tuhan izinkan terjadi untuk sesuatu yang lebih baik. Sabar Bapak Ibu. Ya kan? Yang ketiga, Bapak Ibu, Tuhan berikan kemampuan adalah kemampuan untuk menyelaraskan kita dengan kehendak Tuhan. Nah, ini saatnya. Di saat kadang-kadang kita mungkin menghadapi pemimpin yang tidak berdaya, atau mungkin kita sebagai pemimpin yang tidak berdaya, kita nggak tahu bisa buat apa. Tapi di saat kita tinggal diam, kita sedang menyelaraskan hidup kita ini sesuai kehendak Tuhan. Contohnya apa? Kita baca dulu Keluaran pasal 14 ayat 19 sampai 21. Ini keselarasan yang terjadi. Keluaran pasal 14 ayat 19 sampai 21. Kemudian bergeraklah apa? Malaikat Allah itu. Yang tadinya tuh mereka mimpin berjalan di depan tentara Israel. Jelas ya? Ini tentara Israel. Tentara Mesir lagi nguber nih. Pertama-tama malaikat itu posisinya di mana? Di depan tentara Israel. Jadi malaikat itu yang berhadapan dengan Laut Merah. Tapi malaikat itu pindah posisi. Sekali lagi dengar. Pindah posisi. Dari di depan tentara Israel, pindah sampai di antara bangsa Mesir dan bangsa Israel, di tengah-tengah, pindah. Nah ini kita mesti menyelaraskan nih. Kalau kita udah dengar Tuhan pindah, ya kita jangan di situ terus, ya. Mengikuti. Amin. Menyelaraskan dengan apa yang Tuhan mau, supaya terjadi mujizat. Ya, seringkali kita lupa, kita tetap keras, nggak mau pindah, Bapak Ibu. Ya tapi kita harus sesuaikan. Amin. Dan apa yang terjadi? Pada saat mereka bergerak lalu pindah nih ya. Dikatakan apa? Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, pindah posisi. Dan apa yang terjadi? Tuhan buat apa? Tiang awan itu yang bergerak yang dari depan mereka juga pindah berdiri di belakang mereka. Malaikat pindah nih, pindah posisi. Tentara Israel, tentara Mesir, tadinya malaikat di sini, malaikat pindah posisi dari antara bangsa Israel. Tiang awannya juga pindah. Pada saat tiang awan itu pindah, apa yang terjadi? Waktu tiang awan itu pindah, bangsa Mesir tuh ngelihat bangsa Israel tuh gelap. Karena ada tiang awan. Sehingga mereka nggak tahu apa yang Tuhan kerjakan. Ternyata Tuhan sedang di watering. Tahu ya di watering? Di watering itu sistem air laut itu ya dikeringkan, ya kan? Sehingga air itu jadi tembok. Sehingga orang Israel bisa jalan. Bapak Ibu baca dong ya. Ini firman Tuhan. Ya, Tuhan yang ngomong. Ya, dikatakan begini, ayat 20. Demikianlah tiang itu berdiri ya. Yang tadinya kan ngikutin malaikat tuh di depan. Sekarang tiang itu berdiri pindah posisi di antara orang Mesir dan antara orang Israel. Karena awan itu menimbulkan apa? Kegelapan. Maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Jadi orang Mesir tuh nggak bisa lihat. Pada saat Tuhan berpindah posisi, menyelaraskan ya. Ini artinya. Jadi kadang-kadang kalau kita mentok, kita harus selaraskan diri kita sesuai firman Tuhan. Ikuti dong cara Tuhan, jangan diterusin. Jadi waktu pindah, malaikat itu tiang awan itu juga ikut pindah.
Sehingga bangsa Mesir tuh ngelihatnya gelap. Karena ada tiang awan. Sehingga nggak tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan pada saat air itu disedot sama Tuhan. Jadi air itu pindah ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan jadi tembok. Sehingga orang Israel bisa jalan di tempat yang kering. Bukankah ini mujizat yang Tuhan lakukan? Bapak Ibu, kita belajar sesuatu ya hari ini. Saya waktu baca firman Tuhan ini saya sangat kagum. Sehingga mereka tidak bisa mendekati bangsa Mesir. Dan ayat 21, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras. Lalu membuat laut itu menjadi tanah yang kering. Maka terbelahlah air itu. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu, dahsyat ya. 3 hal yang kita belajar dalam posisi yang tenang. Yaitu yang pertama, izinkan Tuhan bekerja. Yang kedua, dengar suara Tuhan. Kalau Tuhan bilang, ulurkan tongkatmu di atas laut. Terbelahlah air itu. Bukannya tongkat yang berkuasa, tapi iman kita pada saat kita melakukan sesuai perintah Tuhan, terjadilah. Dan ingat, ada hal-hal yang kita perlu selaraskan. Pada saat Tuhan bilang pindah, ya pindah. Ya kan? Jangan keraskan hati kita. Ada keselarasan yang kita harus lakukan. Jadi pada saat malaikat itu pindah posisi, ya kita harus sesuaikan Bapak Ibu. Nah kalau kita mau sesuaikan gitu, pasti yang terjadi itu. Orang Mesir tuh gak bisa lihat. Ada tiang awan gelap, sehingga di situ Tuhan bekerja. Sehingga sampai akhirnya orang Israel itu bisa lewat. Dan pada saat udah lewat kan, orang Mesir kan, kok pengen nyusul lagi ya. Terus Tuhan bilang, ulurkan tangan. Akhirnya laut itu yang tadinya udah terbelah, balik lagi kan. Sehingga orang Mesir dikacau balaukan. Mati semua, tewas. Sehingga orang Israel diselamatkan. Bapak Ibu, kita lihat firman Tuhan yang terakhir, apa sih sebenarnya buah dari ketenangan? Kita baca sama-sama sebagai ayat yang terakhir, Keluaran 14 ayat 31. Ya, kita bangkit berdiri yuk, kita mau baca sama-sama. Keluaran pasal 14 ayat 31. Apa sih sebuah ketenangan? Buah ketenangan itu Keluaran 14 ayat 31. Ya, dikatakan begini, ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan. Yuk kita baca sama-sama, Keluaran 14 ayat 31, 3, 4. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh Tuhan terhadap orang Mesir itu. Maka apa? Takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka apa? Percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Bapak Ibu, pada saat dalam ketenangan, Tuhan buat sesuatu yang dahsyat. Membuat semua orang jadi percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu mau menjadi saksi Tuhan? Hari-hari ini Jesus for everyone. Di saat menghadapi satu suasana yang kalut, suasana tekanan, tetap tenang. Itu Tuhan sedang bekerja dan kita dengar suara Tuhan. Dan kita menyelaraskan hidup kita sesuai dengan cara Tuhan. Maka orang bisa melihat betul Tuhanmu tuh hebat. Ini membuat semua orang percaya kepada Tuhan. Keluaran 14:31 adalah buah daripada sebuah ketenangan. Amin. Yuk kita angkat satu pujian lalu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, lagu ini juga udah lama ya. Udah lama sekali, udah belasan mungkin puluhan tahun ya. Tapi ini yang ada di hati saya. Ya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama ya angkat pujian ini lalu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Sama-sama kita buat komitmen yuk. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku.
Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku. Terima kasih Bapa sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari sama-sama jadikan ini doa kita. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kira Syandara, mari semua kita berdoa. Kira Syandara Mataku Rekara Sande. Haleluya, glory, haleluya. Sembah Dia dalam roh. Ura Syandara Mataku Rekara Sande. Haleluya, glory. Berseru, berseru seperti Musa berseru. Apapun pergumulanmu, Tuhan pasti jawab setiap doa-doa kita. Lebih tajam dengar suara Tuhan. Kasih kesempatan Tuhan bekerja. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di saat kami gak bisa buat apa-apa, kami hanya bisa berharap kepadamu. Terus berdoa, berseru. Apa yang merupakan kerinduanmu, Dia adalah jawaban buat kita semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah kegaduhan. Kami mau dengar suara-Mu. Jesus. Ora syadara mata korekara syadara mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Sayangi umat-Mu ya Bapa. Di saat kami gak bisa buat apa-apa, tapi Engkau selalu menyertai kami hari ini. Sayangi umat-Mu Tuhan. Sembuhkan yang sakit, pulihkan ekonomi kami ya Tuhan. Engkau buka jalan, pulihkan rumah tangga kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Jamah setiap umat-Mu. Letakkan tangan kita di atas kepala kita. Biar Tuhan berjalan mengurapi kita semua. Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan berkati setiap umat-Mu di tempat ini. Ora syadara mata gorengara syadara. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Roh Kudus. Oh rasyadara badagurega rasyadara rasyadara badagurega. Terima kasih. Hanya dekat Allahku. Saya undang para pelayan Tuhan, kita akan masuk perjamuan kudus. Nah, hatiku Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan sama-sama, hanya dekat. Ini komitmen kami Tuhan. Kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Inilah kerinduan kami. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Setiap kali Tuhan memimpin dalam perjamuan kudus, Dia selalu berkata, jadilah ini menjadi peringatan akan aku. Baiklah kita mengingat segala kebaikan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus pernah buat dalam hidup kita. Sejak kita dilahirkan di muka bumi ini, kita dibesarkan oleh Tuhan melalui kedua orang tua kita. Dan kita bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik. Dan kita bisa meneruskan lagi punya kerjaan yang baik. Lalu kita berkeluarga. Tuhan berikan pasangan yang terbaik. Tapi di tengah-tengah perjalanan kita sempat jatuh dalam dosa. Dan Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Tapi Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini dengan banyak mencucurkan darah di kayu salib untuk mengampuni setiap dosa-dosa kita. Bukankah Tuhan Yesus kita Tuhan Yesus yang baik? Dia berkorban segalanya. Dia beri hidupnya buat kita. Sehingga kita layak masuk dalam kerajaan sorga. Dan kita dilayakkan oleh Tuhan. Kita yang harusnya disalib karena dosa-dosa kita. Tapi Tuhan Yesus menggantikan dirinya dengan mati buat mengampuni dosa-dosa kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni kesalahan kami. Biar kita makan roti dan minum anggur dengan cara yang benar. Kalau ada salah, cepat kita minta ampun. Jangan pernah simpan dosa. Tapi kalau ada salah, cepat akui kesalahan kita. Dan Tuhan sendiri akan mengampuni segala kesalahan kita. Tuhan, Kau melihat kejujuran kami, ya Tuhan. Kami mau datang minta ampun segala kesalahan kami, baik pikiran, perkataan kami, perasaan kami, perbuatan kami yang tidak baik, ampuni ya Tuhan. Dan hari ini kami mau datang, biar Engkau menguduskan kami kembali, layakkan kami kembali. Terima kasih ya Bapa. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada waktu malam. Ia diserahkan dan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Bapak Ibu, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan dalam persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga dia mengambil cawan dan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, bukankah anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Sorak-sorai yang meriah bagi Dia. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita, biar Tuhan melepaskan pengurapan yang dahsyat yang datangnya dari Tuhan. Curahkan Tuhan pengurapan-Mu yang baru. Curahkan ya Bapa, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Penuh sampai melimpah. Tuhan tambahkan setiap umat-Mu. Curahkan kepekaan mendengar suara-Mu, lebih ketaatan akan perintah-Mu, menyelaraskan akan perintah Tuhan. Curahkan Tuhan kesempatan Engkau bekerja dalam hidup kami. Yes, curahkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuhan yang besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyertai Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Boleh dulu kembali dalam hadirat Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan serta mendengarkan pengumuman. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa persembahan. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih kalau kami tadi sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, isi hati-Mu. Ya Tuhan, kalau kali ini Tuhan kami akan berikan yang terbaik apa yang kami miliki ya Tuhan. Untuk Engkau ya Bapa, karena itu Tuhan kami mau menyerahkan Tuhan segenap persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati persembahan yang kami berikan. Biarlah kiranya Engkau dapat pergunakan itu memperluas kerajaan-Mu. Berkati tangan-tangan yang memberi, kiranya Engkau kembalikan kepada mereka berkat berlimpah-limpah kali ganda ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya, amin. Mari untuk petugas membawa persembahan dipersilakan serta petugas untuk membaca pengumuman. Shalom semuanya. Untuk pengumuman ibadah tanggal 4 Mei hari ini, pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pembicara hari ini, Bapak Pendeta James Helo Pranoto, biar kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak beserta keluarga Bapak berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian untuk pengumuman baptisan air akan diadakan di minggu kedua, hari Minggu tanggal 11 Mei tahun 2025 di jam 1.30, bertempat di Plaza 5 Pondok Indah, Gedung House of Healing. Untuk formulir bisa diambil di meja pelayanan atau mungkin bisa didaftar ke Tante Yanti. Kemudian untuk pengumuman misi Rayon 1A ke Purworejo, nah ini akan dibawakan oleh Pak Baroto, saya undang Om Baroto. Ya, terima kasih. Puji Tuhan, kita sudah semakin dekat pada hari H. Jadi tanggal 12 kita akan berangkat dan dari Pondok Indah kemungkinan besar sudah terdaftar 11 nama.
Dan puji Tuhan bahwa terus update dari tim Purworejo bahwa siswa-siswa yang mendaftar sudah semakin banyak, namun memang belum memenuhi 300. Jadi terus tolong topang doa. Dan saya hanya kalau boleh diizinkan membacakan ayat sebentar Pak James. Dari 1 Samuel 30 ayat 24 dan 25. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang-orang yang tinggal dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang-orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal ini ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Jadi ini adalah sebuah firman peneguhan bahwa pelayanan misi berkatnya itu turun kepada yang pergi pelayanan misi dan juga pada yang tidak pergi. Jadi terus topang doa Bapak Ibu Saudara, dan kebetulan memang kami masih kekurangan dana untuk menutupi kegiatan tersebut. Jadi kalau Tuhan dan Roh Kudus mendorong Bapak Ibu Saudara untuk boleh pergi bersama-sama menopang, boleh mentransfer ke rekening bendahara misi. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Om Baroto. Om Baroto, kertasnya tak dibawa. Aku gak lupa mau ngumumin apa nanti. Baik, terima kasih Om Baroto. Kemudian untuk pengumuman berikutnya Kulpa Sutri, di sini saya mengundang Om Bowo untuk bisa maju ke depan. Bersama Tante Maggie. Nah ini Pak Sutri, mesra. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya percaya di GBI Pondok Indah ini banyak pasutri-pasutri. Iya pasti. Amin. Karena itu kami mengundang tanggal 10 Sabtu nanti ada Kul Pasutri. Sponsornya ada Bapak James Selo Pranoto. Bertempat di Pondok PIK Pantai Indah Kapuk. Luar biasa, bagi pasutri ini suatu berkat bagi kita semua kalau bisa ikut. Karena itu nggak perlu daftar, ikut aja. Kita bisa berangkat sama-sama atau berlangsung ke sana juga bisa. Temanya adalah satu teladan lebih baik dari 1000 nasihat, Ibu. 1000 janji, luar biasa ya. Wow, karena itu please jangan lupa tanggal 10 Mei 2025. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Berkati. Terima kasih. Terima kasih Om Bo, Tante Maggie. Nah, kemudian pengumuman ibadah WBI dan UMAS. Nah, ini ibadah spesial ulang tahun WBI akan dibawakan oleh Tante Krisna dan Tante G. Saya undang untuk bisa maju ke depan. Shalom, wanita-wanitanya Allah. Kita ada momen spesial ya Bu Krisna di bulan Mei ini. Kita ada dari Divisi Wanita Pondok Indah, kami akan merayakan ulang tahun yang ke-23. Jadi kami dengan ini mengundang ibu-ibu super yang ada di sini ataupun yang ada di rumah secara online untuk bisa hadir pada hari apa ya Bu? Hari Rabu seperti biasa, tapi tanggal 21 Mei pukul 10 diadakannya sama ya, seperti biasa di tempat ini. Acaranya menarik, jadi banyak hadiah-hadiah souvenir juga yang kita ibu-ibu bersama untuk mengerjakannya. Tentu ada tutorial dari Bu Gembala kita ya sebagai pembina di WBI ini. Apa ya, kita kasih tahu atau kita masih keep ya? Jangan ya, dulu, biar supaya penasaran ya Bu Ge ya. Datang ya, dulu. Jadi untuk yang penasaran bisa hadir di tanggal 21 Mei. Jadi pas hari Rabu jam 10 pagi. Jadi kita ada perayaannya, banyak acara ya Bu. Di antaranya apa ya Bu? Ibadah pastinya ya, dengan pembicara yang spesial. Karena ini ibadah spesial berarti kita undang pembicara yang spesial yaitu Ibu Christina Faraknimela. Temanya apa Bu? Temanya Make Your Move.
Jadi ibu-ibu semua ajak teman-teman, keluarga, kakak adik, yang perempuan ya dikhususkan. Kita bisa bersama-sama memuliakan Tuhan di sini. Terima kasih, Tuhan berkati. Thank you Tante Gay, Tante Krisna. Dan pengumuman terakhir, ibadah Minggu 11 Mei 2025 diadakan sebanyak 2 kali. Yang ibadah pertama dari jam 8.30 sampai jam 10 dan ibadah kedua dari jam 10.30 sampai jam 12 siang dengan masing-masing ibadah disertai sekolah minggu dan ada ibadah teens jam 10.30 sampai jam 12 siang di lantai basement. Sekian pengumuman hari ini. Ke pasar Minggu membeli melati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk berdoa syafaat. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati hidupku. Dengan segala kebaikan, ini ku naikkan syukur. Ini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kini ku naikkan syukur. Ini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kini ku naikkan syukur. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur kami boleh beribadah di tempat ini kembali Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan tangan kasih setia-Mu ya Bapa. Dalam setiap perjalanan kehidupan kami percaya bahwa Engkau ada di hadap bersama-sama dengan kami. Bahkan Engkau tinggal bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa atas segala kebaikan-Mu. Dalam setiap kehidupan kami boleh memasuki bulan Mei, bulan kelima di tahun 2025 ini Bapak. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami sampai pada kesudahan zaman. Terima kasih Bapak Surgawi, pada hari ini kami berdoa Tuhan buat Gembala kami, juga Kepala Rayon 1 Tuhan, Bapak Pendeta James Shalom Pranoto, beserta Ibu Well dan Jennifer dan Jeremy Tuhan. Kiranya Kamu ikat tutup punggung keluarga ini dengan kuat kuasa darah Yesus yang sempurna dalam setiap perjalanan, dalam setiap apapun yang mereka hadapi. Kami percaya bahwa Engkau menyertai keluarga ini Tuhan. Engkau memberikan jalan keluar dalam setiap apapun yang mereka hadapi Bapak. Sebagai Gembala kami Tuhan, membimbing, menuntun kami Bapa dalam perjalanan kami Tuhan. Kami boleh lebih lagi dekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, yang berkati. Kami percaya berkat rohani sudah Kau berikan. Kami lepaskan saat ini buat Bapak Pendeta James dan seluruh keluarga besar. Kami percaya Bapa, kami lepaskan dalam dunia yang terlepas di sorga, dan apa yang kami ikat dalam dunia terikat di sorga. Dan kami lepaskan berkat ini buat Bapak Pendeta James Shalom Pranoto dan seluruh keluarga besar di dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat Gembala sidang kami Bapak Niko Nyotora Harjo beserta seluruh wakil, seluruh keluarga besarnya Tuhan. Kami percaya firman berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia. Kami percaya bahwa Engkau Yesus Tuhan menuntun Gembala sidang kami seluruh keluarga besarnya dalam masa tuanya Tuhan. Kau pakai lebih lagi dengan lebih dahsyat lagi, boleh menyampaikan isi hatimu Tuhan, boleh sampai ke tempat kami, ke tempat ini, jemaat di tempat GBI Pondok Indah ini Bapak. Terima kasih, tutup punggung juga keluarga dan keluarga besarnya, seluruh wakil dan keluarga besarnya dengan darah Yesus yang sempurna. Tongkat Gembala yang datang daripadamu Tuhan, boleh menyelesaikan amanat agung, menyelesaikan Pentecost terjadi terutama di negara bangsa Indonesia ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat Pak Harto dan Bu Lia dan seluruh anak-anak sebagai wakil Gembala
di tempat ini Tuhan. Juga mau tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus yang sempurna. Kasih setiamu Tuhan, ikat dengan tali kasih-Mu, ada kuat kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah keluarga ini. Di dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan gembala-gembala kami ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara Indonesia ini Bapa. Kami tahu Tuhan apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Tidak ada goncangan-goncangan terjadi Bapa. Tapi kami percaya kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami berlindung di dalam kerajaan-Mu yang tidak pernah tergoncangan atas apapun juga. Bapak firman berkata 1000 boleh lebah di sisi kiri kami dan 10.000 di sisi kanan kami, tidak ada satupun yang akan menimpa kami. Kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, kota benteng kami Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa segala sesuatu yang terjadi di tempat ini kami akan melihat dengan mata kepala kami sendiri saja Tuhan. Kami akan tinggal tenang di dalam Engkau Tuhan. Kami akan berdiri teguh Tuhan, menanti-nantikan Engkau ya Bapa. Kami percaya buat campur tangan-Mu yang dahsyat bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat para pemimpin bangsa ini Tuhan. Mau hikmat, marifat, mau tolong dalam setiap apapun yang dikerjakannya adalah hikmat yang berasal daripada Engkau ya Tuhan. Sehingga mereka boleh memimpin negara ini hanya berasal dari hikmat yang datang daripada-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, dengan pasukan malaikat-Mu dengan pedang bernyala-nyala api menjaga batas-batas wilayah negara bangsa ini Tuhan. Boleh ada keamanan, ada kedamaian, ada kemajuan, ada damai sejahtera di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa terbuka pintu-pintu pengabaran Injil di negara bangsa ini Tuhan. Kami percaya bahwa bangsa kami Kau lukiskan di telapak tangan-Mu, batas kami jelas di dalam mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa bangsa ini pada saat-Mu Tuhan, bangsa ini akan mengaku dengan mulut dan lidahnya bahwa Engkau-lah Yesus Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat sekarang Tuhan, buat yang hadir, buat yang online. Kami tahu bahwa Engkau tetap setia, Engkau tidak pernah berubah. Setiap yang sakit kami percaya sesuai dengan firman-Mu, walau bilur-bilur Yesus yang sakit sudah disembuhkan sekarang di dalam nama Yesus yang berkuasa. Kami percaya Tuhan, mereka yang butuh pekerjaan, mereka yang butuh Engkau, kami percaya bahwa Engkau memberikan jalan keluar. Kami percaya bahwa Engkau ada di pihak kami ya Tuhan, bahwa Engkau selalu membela kami. Kami percaya itu Tuhan, dan kami akan melihat campur tangan-Mu yang dahsyat. Kami percaya bahwa sebagai anak-anak-Mu, kami punya privilege, kami punya berkat rohani yang sudah Kau sediakan. Dan kami terima sekarang di dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa setiap anak-anak-Mu akan mendapat jawaban doa-doa mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami berpisah, kami siap menerima berkat yang terbaik datang daripada-Mu. Puji Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kasih-kasih Tuhan di tempat ini. Mulai hari ini sampai kita semua diangkat dan dijemput bersama-sama di awan-awan yang permai. Bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Amin.